saya mau berbicara tentang berani menghadapi hari esok. Mari kita baca Mazmur pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Haleluya. Banyak orang takut menghadapi hari esok. Tetapi kita melihat di sini Raja Daud berkata apa? Aku membaringkan diri lalu tidur dan aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Haleluya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Keberanian menghadapi hari esok. Ini yang kita butuhkan hari ini. Berapa banyak kali kita takut menghadapi hari esok. Mungkin belum terjadi sesuatu tapi kita sudah khawatir, takut, bayangan-bayangan yang menakutkan. Sehingga kita tidak berani menghadapi hari esok. Tetapi kita mau bersama-sama saudara-saudara menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Coba saudara perhatikan kalimat yang kedua, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur 18 ini adalah mazmur peperangan. Kalau saudara baca isinya syarat dengan peperangan. Bagaimana Raja Daud bersyukur karena Tuhan sudah menolong dia dalam peperangan-peperangan yang dia hadapi selama hidupnya. Dan tembok di sini berbicara tentang benteng. Kalau satu kota mau direbut, itu mau tidak mau kita harus melewati bentengnya. Nah, ketika kita sudah melewati benteng itu, berarti kita siap untuk menghadapi musuh yang ada di dalam. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita melompat di tembok, berarti kita siap. Siap menghadapi peperangan, siap menghadapi tantangan. Nah inilah yang Raja Daud katakan, dengan Allah aku berani melompati tembok. Dengan Allah aku berani menghadapi musuh, melawan musuh, menghadapi peperangan yang akan terjadi di balik tembok itu. Kehidupan manusia ini dikatakan oleh Ayub, kita ini seperti berperang. Setiap hari kita menghadapi peperangan. Dan kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Peperangan apa, tantangan apa. Tapi saudara-saudara, jangan sampai kita takut. Jangan lari, jangan menyembunyikan diri dari masa depan. Saudara. Jangan kita berusaha melarikan diri dari kenyataan. Apapun tantangan yang akan terjadi, kita hadapi. Saudara. Hidup manusia ini memang banyak masalah. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak sendirian menghadapi masalah. Haleluya, saudara. Kita menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Allah aku berani melompati tembok. Dengan Allah aku berani menghadapi apapun juga yang ada di depanku. Mari kita mau melihat lebih dalam, lebih jauh lagi. Bagaimana kunci untuk kita menghadapi hari esok. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan, menghadapi masa depan kita. Yang pertama, jangan merasa mampu. Nah, ini kunci yang pertama, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab banyak hal itu yang bertentangan dengan konsep dunia, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Orang sekarang ini dia butuh sesuatu, akhirnya nah ini para motivator itu memberi satu motivasi, memompa. Ayo, kamu bisa. Nah, ini dunia, dipompa ini, kepercayaan diri sendiri dipompa. Aku bisa, aku sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Firman Tuhan berkata apa? Kamu tidak bisa. Itu kan bertentangan. Kamu bisa. Tapi firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa. Benar saudara-saudara? Betul loh, Tuhan pernah berkata apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat sesuatu. Ingat saudara-saudara, Yohanes 15, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan konsepnya akan bertentangan loh. Alkitab berkata, bukan Alkitab mengecilkan kita, tapi ini yang sebenarnya keadaan kita, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kita ini tidak mampu sebenarnya. Sebenarnya kita ini tidak mampu, kita tidak kuat. Siapa yang kuat menghadapi tekanan hidup? Siapa yang kuat menghadapi keadaan zaman sekarang ini? Makin hari tekanan makin kita rasakan, bukan? Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Kalau saudara punya anak,
nanti coba anak itu kalau masih kecil, oke. Nanti agak besar sedikit, saudara akan tahu ternyata membesarkan anak itu tidak gampang, saudara. Bukan cuma masalah ekonomi, pengaruh-pengaruh yang jahat, saudara. Dari banyak sisi. Belum lagi kita masih menghadapi dunia yang tidak menentu, yang setiap saat bisa berubah. Banyak perkara, saudara. Kita ini sebenarnya tidak bisa, kita tidak mampu, saudara. Ini kita harus akui. Tapi puji Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat aku tidak mampu, di situ aku kuat. Haleluya. Coba kita baca ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Ini yang luar biasa rahasia di sini, saudara. Ketika kita merasa kuat, justru kita lemah. Ketika kita merasa mampu, justru harus berhati-hati. Firman Tuhan berkata, kamu yang menganggap dirimu berdiri teguh, hati-hati. Tapi Paulus berkata, aku lebih senang di dalam kelemahan. Karena waktu aku lemah, di situ aku kuat. Mengapa? Karena kuasa Allah turun menaungi aku. Haleluya, saudara. Jadi rahasia pertama itu justru jangan kita merasa mampu. Kalau saudara merasa takut, gentar, tidak apa-apa, wajar. Kita tidak mampu menghadapi, tapi Tuhan menolong kita. Haleluya. Di saat aku merasa lemah, di situ aku kuat. Justru kita bersyukur, berbahagia kalau kita bisa merasa diri tidak mampu berbuat sesuatu. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebab itu kita mau bersyukur. Tidak apa-apa kalau sudah merasa tidak mampu. Justru itulah saatnya saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, cara menghadapi hari esok yaitu bersama Tuhan. Dengan Tuhan, artinya kita minta supaya Tuhan menyertai kita. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15, satu doa Musa kepada Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami tidak mampu. Lebih baik kami enggak berangkat. Lebih baik kami tetap berdiam diri sampai Tuhan menyertai. Sampai pengurapan itu datang. Makanya sekali lagi doa pagi itu penting. Dan saudara kalau bisa berdoa sungguh-sungguh sampai saudara diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar berdoa, bukan sekedar berlutut, tapi saudara benar-benar minta penyertaan Tuhan sepanjang hari itu. Kuasa Tuhan menaungi Anda dan saudara pasti akan mendapat kemenangan sepanjang hari. Waktu Yosua mau memimpin bangsanya masuk Kanaan, dia juga gemetar. Di dalam Yosua pasal 5 mulai ayat 13 sampai ayat 15. Memang di situ tidak ditulis, tetapi saya yakin Yosua dia sedang bingung juga saudara-saudara apa yang mau dilakukan. Malam itu dia menyendiri. Saya yakin dia juga sedang berdoa. Lalu tiba-tiba Tuhan datang seperti seorang panglima dengan pedang yang terhunus. Seorang laki-laki dengan pedang yang terhunus. Tuhan datang. Lalu Yosua katakan apa? Yosua berkata, siapa kamu? Kawan atau lawan? Dan orang ini berkata apa? Bukan. Aku bukan lawan, aku juga bukan kawan. Tetapi aku adalah panglima. Perhatikan perkataan ini. Aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, haleluya. Yosua waktu itu merasa gemetar, dia takut membawa bangsa ini masuk ke Kanaan. Saya yakin dia sangat takut saat itu. Dia mau menghadapi peperangan yang besar, melawan Yeriko. Dan belum setelah itu masih ada banyak peperangan, dia takut, gemetar. Tapi Tuhan datang, seolah-olah Tuhan berkata demikian, Yosua, gak usah takut, bukan kamu panglimanya. Aku panglimanya. Haleluya saudara. Tuhan adalah panglima kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia akan memberikan kemenangan. Kadang-kadang kita takut karena kita merasa tanggung jawab. Memang tidak salah saudara. Rasa tanggung jawab yang besar itu memang baik sekali. Tapi kita juga harus sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah panglimanya. Peperangan itu milik Tuhan. Kita cuma, kita ngetut saudara. Tuhan yang mengambil alih pimpinan. Nah mari kita mau setiap hari melawan musuh bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat berkata demikian. Di dalam Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah
akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, saudara. Dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan Tuhan sendiri, bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Sebab itu yang kedua ini bersama Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi masa depan? Pertama, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kedua, andalkan Tuhan. Yang ketiga, berani. Dengan berani. Kalau kita melihat seolah-olah bertentangan dengan yang pertama ya. Pertama katanya jangan merasa mampu. Kok yang ketiga ngomongnya dengan berani ini gimana? Sebenarnya tidak bertentangan hal ini. Maksudnya dengan berani itu bukan artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi artinya jangan kita tawar hati saudara. Jangan kita menjadi kecut. Jangan kita takut menghadapi hari esok. Amsal berkata apa? Kalau kamu takut, kalau kamu tawar hati dalam menghadapi peperangan, maka kecillah kekuatanmu. Jangan kita takut saudara. Memang kita tidak mampu, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia akan menolong kita. Jadi jangan sampai kita lalu takut. Kita menjadi pesimis, kita nggak berani, kita sembunyi, kita tidak berani menghadapi kenyataan. Jangan saudara. Kita harus berani maju. Bukan karena kita, melainkan karena Tuhan yang menyertai kita. Sudah perhatikan, iblis itu memang pertama-tama dia berusaha mematahkan mental kita. Itu iblis. Jadi pertama-tama dia belum apa-apa, dia sudah dikatakan oleh Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Sebenarnya enggak bisa apa-apa dia. Tapi dia mengaum-aum membuat kita kecil, kecut hati kita. Belum apa-apa sudah kita tawar hati. Akhirnya kita enggak mampu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Nah, saya ingat juga dengan pengalaman Raja Daud. Ya, Goliat, dia belum berperang, dia sudah perang urat saraf dulu. Dia sudah bikin orang takut. Ayo, give me a man. Berikan aku seorang laki-laki yang berani duel dengan aku. Orang lihat badannya Goliat, orang sudah kecut hatinya. Lihat pedangnya, lihat tombaknya, lihat penampilan, lihat suaranya. Wah, orang sudah takut. Tapi ada seorang anak muda yang tidak terpengaruh dengan itu. Siapa namanya? Dia tidak peduli. Kamu mau bengak-bengok karepmu. Bagi dia Goliat tidak ada artinya. Karena dia melihat Allah yang besar. Dia berkata, kamu orang tidak bersunat berani melawan Allah Israel. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan yang luar biasa, Daud bukan cuma ngomong ketika Goliat, kurang ajar anak kecil berani menghina saya. Mau maju saudara-saudara, kita lihat ayatnya ya. 1 Samuel 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Haleluya. Daud tidak undur. Begitu Goliat maju, Daud gak tunggu komando, dia lari, dia songsong Goliat itu. Dan dia dengan pengalih-alih, dia hantam dan mancap saudara-saudara. Gak tunggu 2 kali ambruk itu Filistin. Haleluya, saudara sudah punya itu senjata, Tuhan sudah beri. Jangan takut, musuh tantangan itu bagaikan Goliat, dia mau mengecilkan kekuatan kita. Tapi kita gak perlu takut saudara. Hadapi hari esok. Bangun setiap hari dengan satu pengharapan yang baru. Seperti Daud berkata, aku bangun meskipun puluhan ribu orang mengepung aku. Aku bangun bersama dengan Tuhan dan aku pasti menang. Satu contoh lagi di dalam Bilangan 14, Kaleb dan Yosua. Hampir sama saudara. Yang lainnya ketakutan, sama-sama ke Kanaan. Sama-sama melihat semua. Tapi yang lain datang dengan ketakutan saudara. Waduh mati aku rek. Ya sudah, tidak usah berpikir sudah tentang Kanaan. Sudah, kita tidak mungkin bisa masuk. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, jangan takut, yang menyertai mereka sudah lari. Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan semesta alam. Allah yang maha kuasa. Jangan takut saudara, menghadapi hari esok. Memang hari esok masih satu tanda tanya yang besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Cukup itu. Pegang itu. Dan saya akan bersama-sama mengangkat satu kisah. Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 33
perikopnya judulnya kapal terkandas. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Kita lompat ayat 44, kalimat terakhir. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ini kisah yang luar biasa. Mereka di tengah lautan dengan kondisi kapal yang sudah tercabik-cabik dan mereka sedang diombang-ambing dengan gelombang yang besar dalam kegelapan malam. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Mereka masih bisa selamat atau tidak. Mereka dalam situasi yang sangat menakutkan sebenarnya secara manusia. Tetapi Paulus datang, dia berkata, kamu jangan usah takut. Tuhan sudah ngomong, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu. Amin, saudara-saudara. Saudara nanti baca itu di Lukas 21 ayat 18, itu janji Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu. Haleluya. Sehelai rambut saja Tuhan perhatikan. Lalu Paulus berkata, ayo sudah kita makan. Ini perjamuan suci di tengah laut, saudara. Dan saya tidak habis pikir, kapal itu bukan mengangkut orang biasa. Itu kapal, dia mengangkut para tahanan, kriminal-kriminal yang berat yang akan diadili di Roma, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi kalau secara manusia itu orang-orang yang jahat, yang tidak berkenan, yang sudah tidak karu-karuan, saudara-saudara. Tapi waktu itu Paulus berkata, ayo kita makan perjamuan, haleluya, saudara-saudara. Saudara merasa tidak berkenan kepada Tuhan, jangan takut. Yang penting saudara datang minta ampun kepada Tuhan, berbaharui hidupmu. Setelah makan dikatakan apa? Maka mereka mendapat kekuatan. Baik jasmani terlebih rohani. Kuatlah hati mereka. Dan sungguh saudara-saudara, akhirnya kapal itu kandas. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Ada korban? No. 276 orang semua selamat. Haleluya. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Tuhan juga berjanji kepada kita. Jangan takut menghadapi hari esok. Kamu pasti selamat. Tidak usah khawatir. Maju, berani hadapi hari esok. Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Haleluya. Tuhan memberkati.